Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Taken yang dirilis pada tahun 2008. Film ini bercerita tentang seorang agen rahasia yang memilih pensiun dari tugasnya karena ingin menghabiskan waktunya bersama dengan putri yang sangat ia cintai. Akan tetapi, para komplotan sindikat Albania telah menculiknya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang bernama Brian. Kelihatannya ia baru bangun tidur, sambil sesekali melihat video lama ulang tahun putrinya yang bernama Kimmy, biasa dipanggil dengan Kim. Dan hari itu merupakan hari ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Di pagi hari, ia mendatangi sebuah toko alat musik untuk membeli mesin karaoke. Karena putrinya sangat suka bernyanyi dan memiliki cita-cita menjadi penyanyi terkenal. Di pesta itu, Kim merasa sangat senang karena ayahnya datang memberinya kado istimewa yang sudah lama ia idamkan. Nampaknya ia tidak disambut dengan baik oleh mantan istrinya yang bernama Leni, karena semasa hidupnya Brian tidak memiliki banyak waktu untuk keluarga. Separuh hidupnya ia gunakan untuk mengabdi kepada negara. Dan istrinya pun sudah memiliki suami yang baru yang bernama Stuart. Namun, itu tak masalah bagi Brian, karena di masa pensiunnya, ia ingin menghabiskan waktunya bersama dengan putrinya. Di malam itu, saat sedang melihat album foto, ia didatangi oleh 3 sahabatnya, sekaligus teman kerjanya. Ia bernama Sam, Bernie, dan abang yang memakai topi, untuk mengajaknya makan malam bersama. Sebelum pergi, Sam mengajak Brian bergabung untuk mengantar seorang diva populer yang bernama Sarah pergi dan balik dari konsernya dengan tawaran 4 jam bekerja dengan gaji $2.500. Mendengar kerjanya cukup mudah, ia pun menerimanya. Keesokan harinya, terlihat para penonton sangat antusias. Dan sesekali Sarah memberikan tanda tangan kepada para penggemar. Di ruang ganti, Brian sangat mengagumi suara Sarah saat latihan. Karena putrinya ingin menjadi seorang penyanyi terkenal, ia pun meminta nasihat. Dan sedihnya, Sarah hanya mengatakan agar putrinya mencari karir yang lain. Di tengah konser, putrinya menelpon dan mengajaknya untuk makan siang berduaan besok di tempat yang biasa ia datangi. Singkat cerita, konser selesai. Saat turun dari panggung, tiba-tiba datang sekelompok penonton yang menyerang dan ada yang ingin membunuh Sarah. Keadaan pun menjadi sedikit kacau. Namun karena Brian bukanlah orang biasa, dia dapat menanganinya dengan mudah, lalu masuk ke dalam mobil. Setelah mengantar Sarah sampai di rumahnya, ia dan temannya pun dibayar. Lalu, Brian diberikan kartu nama guru vokal sambil mengatakan kalau anaknya ingin menjadi penyanyi, datanglah kemari untuk latihan. Keesokan harinya, ia bertemu dengan putrinya dan sedikit kaget karena putrinya datang bersama dengan ibunya. Siang itu, Kim meminta izin untuk pergi ke Paris bersama teman terbaiknya yang bernama Amanda. Leni pun mengeluarkan selembar surat untuk ditandatangani. Namun, Brian tidak mengizinkan karena Kim masih berumur 17 tahun. Dan tidak seharusnya ia pergi sendirian tanpa pengawasan. Mendengar hal itu, Kim sangat kecewa, lalu pergi begitu saja. Sebenarnya, Brian ingin menunjukkan kartu nama guru vokal
yang ia temui kemarin. Akan tetapi Kim keburu pergi. Tapi akhirnya Brian pun mengizinkan dengan syarat Kim selalu mengabarinya setiap saat serta memberinya sebuah handphone. Setibanya di bandara, saat Brian mengambil barang-barang di bagasi mobil, ia melihat sebuah tiket jelajah Eropa. Itu artinya Kim tidak hanya ke Paris, tetapi juga beberapa kota lainnya. Ia segera menghampiri Lenny dan menanyakan maksud dari tiket tersebut. Lenny dan Kim sengaja tidak memberitahukan yang sebenarnya karena sosok Brian yang sangat tegas dan keras. Hingga akhirnya ia pun merelakan kepergian Kim karena tidak ingin menyakiti hati putrinya yang kesekian kalinya. Setibanya di Paris, seperti kebiasaan wanita pada umumnya yang menyukai foto selfie, Kim dan Amanda pun berfoto-foto untuk mengabadikan setiap momen perjalanan mereka. Saat itu, ia dihampiri oleh seorang pria tampan yang bernama Peter. Mereka pun berkenalan. Singkat cerita, Peter menawarkan tumpangan, lalu mengantarnya menuju hotel. Sebelum pergi, Peter terlihat sedang menelpon seseorang yang entah siapa. Dalam percakapan, Peter mengatakan bahwa dua gadis itu berasal dari California, berumur 18 tahun dan berada di lantai 5. Di sisi lain, terlihat Brian sangat cemas hingga tak bisa tidur karena seharian Kim tidak memberinya kabar dan teleponnya pun tidak diangkat. Paginya, Kim baru mengangkat telepon. Saat itu, Amanda sedang berjoget sambil ditemani suara musik yang cukup keras hingga Kim pindah ke kamar sebelah. Saat sedang bercakap-cakap, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak ia kenal menangkap Amanda. Kim yang menyaksikan dari balik jendela kamarnya merasa sangat ketakutan. Brian segera mengambil alat perekam di kompornya dan memberikan arahan kepada Kim agar bersembunyi di bawah ranjang. Akan tetapi, orang asing itu menemukan Kim, lalu menyeretnya. Kim sempat mengatakan bahwa orang tersebut memiliki janggut, berkumis, dan tato bulan bintang di tangan kanannya. Khawatir akan putrinya diculik, ia bergegas menuju rumah Lenny, mencari informasi keberangkatan Kim. Di perjalanan, ia menghubungi temannya yang bernama Sam untuk menganalisis sebuah rekaman percakapannya tadi. Dan ternyata yang menculik putrinya adalah Marco, merupakan bos sindikat terbesar dengan bisnis perdagangan wanita, obat-obatan, serta pelacuran, dan hanya memiliki waktu kurang lebih 69 jam untuk menyelamatkan Kim. Selebihnya, ia tidak akan bertemu Kim selamanya. Berbekal pengalaman yang ia dapatkan selama menjadi agen rahasia, ia memutuskan mencari Kim seorang diri tanpa melibatkan tenaga kepolisian. Setibanya di Paris, ia segera menuju hotel tempat Kim menginap. Terlihat kondisi kamar itu sangat berantakan. Saat sedang mengamati kondisi sekitar, ia menemukan HP milik Kim. Saat sedang memeriksa foto-foto Kim, ia menemukan petunjuk. Di dalam foto tersebut terdapat wajah seorang pria yang sebelumnya kita ketahui bernama Peter, yang ternyata Peter merupakan anak buah dari Marco. Seketika itu, Brian langsung menuju bandara mencari Peter dan menghajarnya. Merasa dirinya terancam, Peter mencoba kabur dengan berlari sambil memegangi perutnya yang kesakitan. Karena terus dikejar, ia melompat dari jembatan layang
dan kemudian gagal mendapatkan informasi penculikan Kim, Brian menemui kawan lamanya yang bernama Jean yang menjabat sebagai direktur utama keamanan di kota tersebut. Ia mencari tahu keberadaan orang-orang Albania dengan memberinya sebuah alamat Porte de Clichy dan berpesan agar Brian tidak membuat kekacauan. Malam itu, Brian mendatangi Porte de Clichy yang merupakan tempat penyelundupan perdagangan wanita. Tempat tersebut seperti pelabuhan yang tidak beroperasi. Di sisi lain, Jean mengirim mata-mata untuk mengawasi Brian karena ia tidak ingin di kotanya terjadi kekacauan. Entah bagaimana caranya, Brian berhasil menyelinap masuk dan menemukan anak gadis yang memakai jaket milik Kim. Sembari melontarkan beberapa pertanyaan, hingga akhirnya ia ditemukan oleh para penjaga di markas itu. Ia kemudian kabur menaiki mobil bersama seorang gadis yang ia selamatkan. Di perjalanan terjadilah adegan aksi kejar-mengejar yang merugikan serta menghabiskan banyak bahan bakar. Anjay. Ia merawat gadis itu di sebuah hotel. Terlihat Brian memang ahli dan menguasai beberapa bidang, termasuk kedokteran. Ia sangat mahir membuat alat infus. Tak lama kemudian, si gadis itu siuman dan memberikan alamat di mana ia bertemu Kim. Tempat tersebut bernama Paradise. Di alamat itulah Brian berpura-pura menjadi seorang polisi korup yang mencari suap. Setelah bertransaksi singkat, Brian akhirnya mengidentifikasi pria yang sebelumnya berbicara dengannya adalah Marco yang sudah berada di depan mata. Ia lalu menghabisi para pengawal tanpa kenal ampun dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Di tempat itu juga, Brian menemukan Amanda yang sudah meninggal karena overdosis. Melihat hal itu, Brian sangat marah, kemudian menyiksa si Marco di kursi listrik. Awalnya, ia sempat menolak dan beberapa kali meludahi wajah Brian. Karena si Marco ini juga manusia biasa, tentunya ia tidak kuat jika terus-terusan disetrum. Akhirnya, ia mengatakan bahwa Kim telah dijual kepada seseorang yang bernama Saint Clair. Brian pun segera membunuhnya dan keluar meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Brian tiba-tiba muncul di rumah Jean dan istrinya Isabella untuk makan malam dan mencari beberapa informasi mengenai Saint Clair. Jean mencoba untuk menembaknya, tetapi Brian sebelumnya telah mengosongkan pistolnya. Dalam hati, "Sat nih orang." Brian kemudian menembak bahu Isabella dan mengancamnya akan membunuhnya jika ia tidak memberitahukan informasi keberadaan Saint Clair. Setelah diberitahu, Brian pun pergi ke tempat Saint Clair dengan menggunakan identitas palsu. Ia menuju tempat pelelangan para gadis dengan membunuh beberapa penjaga, dan Kim adalah gadis terakhir yang dijual. Brian berpura-pura menjadi pelayan dan melihat Kim dengan penuh emosional bercampur aduk menjadi satu. Brian memaksa seseorang penawar Arab untuk membeli Kim dengan todongan senjata. Akan tetapi, Brian dipukuli hingga pingsan dan tersadar ia sudah berada di tempat khusus dengan tangan yang sudah terborgol. Ketika Saint Clair mengetahui sosok Brian, ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brian. Namun berhasil ia tangani dengan mudah. Brian lalu menyiksa Saint Clair dan mendapatkan informasi bahwa Kim berada di sebuah kapal di dermaga. Ia kemudian membunuhnya lalu pergi ke dermaga.
Di kapal itu, Brian dihadang oleh beberapa pengawal dan terjadilah adegan tembak-menembak yang cukup sengit serta melelahkan bagi Brian karena harus menghadapi beberapa orang. Hingga akhirnya Brian bertemu seorang pria gemuk yang membeli putrinya. Pria itu mengancam akan membunuh Kim dengan sebilah pisau. Tanpa menunggu waktu lama, Brian menembaki pria itu tepat di bagian kepala. Setelah menyelamatkan putrinya, Brian membawanya kembali ke California. Ia kemudian memberikan kejutan dengan membawanya mengunjungi Sarah untuk belajar bernyanyi secara pribadi. Film pun tamat. Wow, endingnya membahagiakan. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan jadi seperti Amanda yang berbohong kepada orang tua demi mewujudkan hasrat keinginan sendiri. Lihatlah sosok ayah yang bernama Brian yang berjuang menyelamatkan dan melindungi putrinya walaupun harus berkorban banyak hal, bahkan dengan taruhan nyawanya sendiri. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.